Janji-janji capres baik dalam kampanye atau dalam apa pemilu ini, apakah mengikat secara hukum pada saat si capres ini menjadi terpilih sebagai presiden? Just pengalamanku, logikaku, pikiranku, pengertianku, pemahamanku, keyakinanku, ingatanku, dan analisaku. Di masa pilpres pemilu ini yang sebentar lagi memasuki masa kampanye, saya tiba-tiba kepikiran dan ingin mempertanyakan tentang janji-janji seorang capres, apakah mengikat secara hukum pada saat si capres ini terpilih sebagai presiden misalnya. Karena meskipun subjeknya sama, orangnya sama gitu kan, tetapi legal standing atau kedudukan hukumnya berbeda. Pada saat pemilu sebagai kontestan capres, beliau kedudukannya adalah capres gitu kan, menggunakan janji-janji dalam kampanyenya. Terus kemudian pada saat terpilih sebagai presiden, jelas meskipun subjeknya sama, tetapi kapasitas dan legal standingnya sudah berbeda gitu kan, antara capres dengan presiden. Ini kan sebetulnya dua hal yang sangat berbeda bagai bumi dan langit. Nah, yang ingin saya permasalahkan adalah bahwa janji-janji itu biasanya masuk dalam hukum privat gitu kan. Dan itu hanya dapat mengikat pihak ketiga apabila diperjanjikan sebelumnya tentang janji pihak ketiga gitu kan. Tetapi dalam kontestan pilpres ini seorang presiden itu nantinya beliau bekerja tentunya menggunakan hukum publik ya, karena kedudukan presiden adalah biasanya khususnya untuk NKRI adalah sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan yaitu gitu kan, apakah janji-janji seorang capres yang legal standingnya sebagai capres gitu kan, apakah dapat mengikat secara hukum pada saat beliau ini misalnya terpilih sebagai presiden? Nah, apakah perlu gitu loh dibuat satu undang-undang atau perpu misalnya, karena dalam kondisi sekarang masa peralihan misalnya seorang presiden, apakah diperbolehkan membuat satu undang-undang yang penting gitu kan, tetapi apabila memang menurut saya gitu kan itu adalah demi kepentingan rakyat agar supaya capres itu dapat bertanggung jawab atau diminta pertanggungjawabannya kepada rakyat terkait dengan janji-janji kampanyenya, yang jelas janji-janji kampanye itu kan bisa menjadikan dasar para pemilih untuk memilih sang capres, sehingga apabila jumlahnya terpenuhi jelas akan terpilih menjadi pres. Dan tentunya setelah terpilih biasanya rakyat pemilih itu kan akan menuntut janji-janjinya itu. Nah, ini yang menurut saya patut dipertimbangkan oleh para ahli hukum, ya kan? Baik hukum privat maupun hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi, ya kan? Agar supaya janji-janji ini bukan hanya sebatas janji yang tidak dapat direalisasikan karena yaitu secara hukumnya itu legal standingnya berbeda. Jadi analoginya apabila seorang misalnya gitu kan, saya gitu kan sebagai legal standing dalam PTA sebagai direktur utama gitu kan. Kemudian di PTB saya sebagai direktur keuangan, di PTC saya sebagai direktur administrasi, direktur marketing misalnya. Tentu pertanggungjawabannya kan berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk PTA, PTB, PTC jelas berbeda-beda gitu kan. Jadi ini yang saya pertanyakan. Jadi bagi saya siapapun yang terpilih itu tidak penting gitu kan. Yang penting adalah janji-janji yang dalam kampanye itu dapat direalisasikan pada saat beliau ini terpilih dan menjabat sebagai
pimpinan negara. Itu yang paling penting. Apalagi ya semua kontestan pada dasarnya kan ingin ya menjadi terpilih gitu kan. Tetapi ya semua orang kita juga tahu tidak ada yang sempurna lah selain kesempurnaan itu semua sendiri gitu kan. Jadi ada kurang lebihnya gitu kan. Tetapi bagi saya jelas akan memilih seorang capres menjadi presiden adalah karena backgroundnya itu yang memang beliau rajin bekerja, sudah teruji gitu kan. Dan jelas satu hal yang paling penting bagi saya adalah orang yang mandiri gitu kan. Terlepas bahwa capresnya ini ternyata kita juga harus objektif lah, karena di belakang capres itu siapa gitu kan. Jadi kita juga harus menilai itu juga gitu kan. Jadi bukan hanya apa yang terlihat gitu kan, apa yang kelihatan, karena biasanya apa yang terlihat dan kelihatan itu terkadang tidak seperti apa yang terlihat dan kelihatan gitu. Jadi rasanya masyarakat juga sudah pinter lah siapa yang bisa memilih yang sudah ada hasilnya gitu kan, antara kontestan nomor 1, 2, dan 3 gitu kan. Ya terlepas semua juga punya kepentingan, tetapi jelas lah hasilnya itu siapa yang lebih berhasil gitu kan. Ya semua orang rasanya tahu gitu kan. Terlepas bahwa di balik keberhasilan ataupun jargon-jargon atau kampanyenya, mereka kemudian juga memiliki kepentingan pribadi gitu kan. Bagi saya sih nggak ada masalah gitu kan. Karena yang penting itu adalah seorang capres yang berniat menjadi presiden itu niat awalnya mesti baik dulu. Seperti analogi yang seperti pernah saya sampaikan bahwa sepanjang niat awalnya baik, caranya tidak penting. Tetapi dalam arti cara itu bukan dengan cara-cara yang menyimpang gitu ya. Jadi dinamika itu peraturan misalnya terkait dengan sikon yang berbeda gitu kan, berubah, kemudian juga sikapnya berubah dalam kepentingan politiknya misalnya. Apalagi misalnya seorang presiden yang sudah berpengalaman 2 periode gitu kan, tentu juga tahu benar sisi dalamnya gitu kan. Jadi meskipun kemungkinan juga beliau ingin meneruskan, tetapi karena terbentur misalnya masalah konstitusi yang hanya membatasi gitu kan. Sebetulnya bagi saya pembatasan itu juga harus ada pengecualiannya, dilihat dengan hasilnya, karena kita tidak bisa menganggap bahwa segala sesuatu itu pasti fix, karena di dunia ini pasti ada kekecualian dan pengecualiannya gitu. Dan di samping itu juga perlu dipertimbangkan gitu kan tentang pertanggungjawaban presiden gitu, agar supaya tidak terjadi kejadian seperti proyek-proyek yang misalnya mangkrak gitu kan. Pertanggungjawabannya begitu, bagaimana gitu loh terhadap rakyat, karena itu kan uang publik diambil dari pajak gitu kan. Nah, misalnya seperti pembangunan IKN misalnya, saya berharap seharusnya gitu kan, semua harus sudah siap dulu gitu, termasuk biayanya, anggarannya, pos investasinya dari mana itu seharusnya akan siap dulu gitu loh. Jadi kalau anggaran di RAB-nya itu 100%, tidak ada salahnya menyiapkan anggaran itu 125%, karena ya ada faktor biaya tak terduga. Sehingga kemungkinan potensi besar proyek itu berhasil tentunya lebih besar. Jadi jelas kematangan dalam membuat perencanaan planning, terutama master planningnya itu harus jelas supaya tidak tambal sulam gitu. Jadi sekali lagi saya ingin mempertanyakan itu ya, bagaimana agar supaya janji-janji kampanye para capres, para kontestan nomor 1, 2, dan 3 itu mengikat secara hukum pada saat salah satu calon kontestan ini terpilih. Nah, itu yang penting bagi saya, karena itu menjadi rujukan apakah janji-janji itu dapat direalisasikan atau hanya sebatas omdo gitu loh. Ya, jadi itu kan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, pemerintah. Jadi itu yang menurut saya penting, dan apabila memungkinkan dan diperbolehkan oleh aturan, ya saya berharap sih presiden yang sekarang itu kan, ya kan, membuatlah perpu atau apapun istilahnya gitu kan, dengan hak diskresinya, dengan hak prerogatifnya, agar supaya janji-janji ini benar-benar dapat mengikat
pada saat si capres terpilih menjadi presiden dan direalisasikan seluruhnya gitu, untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara juga. Demikian, semoga hal ini berguna. Salam happy life, sukses and sehat selalu. Yes.